kepada noda dosa, kepada keadilan, kebenaran, kebaikan. Yuk ikut, aku pandunya. Arah hidupku seperti ini, ayo ikut. Diikuti orang, saudara, dilihat, wah apa ya, melu. Atau saudara, yuk ikut pelanggaran, ngoceki pemerintah terus, gak terus. Saudara jadi pandu. Saudara, itu Indonesia Raya, lagu saja. Terus apa, saudara? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Di sana aku berdiri. Berdiri itu tidur atau bangun? Bangun. Saya jarang tidur sambil berdiri. Jarang. Itu apa namanya? Lindur. Menikah. Tapi saya sering ngomong nyanyi sementara tidur. Istri saya yang paling tahu, anggar mimpi bisa diikuti, saudara. Saya mimpi peperangan rohani dalam nama Yesus. Istri saya pagi-pagi atau pas itu dibuka. Mimpi apa? Mimpi apa? Oh, aku diserang iblis, tak temin dalam nama Yesus. Dan ketika ngomong dalam nama Yesus, kurung suaranya Dewi terbangun. Loh, mimpi itu aku. Saya mimpi memuliakan nama Tuhan. Dan betul, saudara, nyanyi. Oh besar, besar anugerahnya, ya besar. Istriku kurung. Terus dibangunin. Kok mimpi apa? Kok nyanyi? Nyanyi apa? Langsung. Oh besar, besar anugerahnya. Saya sering, saudara. Makanya lain kali kalau kita bisa kemah terus tidur satu kamar hanya dibatasi apa gitu. Jangan kaget kalau tiba-tiba saya dengar gembala saudara ngomong dewe, nyanyi dewe pas tidur, pasti mimpi. Dan saya pernah mimpi, saudara, mau 200 orang dalam nama Yesus. Istri saya tak jotos, saudara. Itu bisa. Tapi kalau bangun berdiri sambil melakukan sesuatu dengan tidur, jarang. Di sanalah aku berdiri, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Saudara bukan hanya jadi perintis, pemandu, pandu ibuku, tetapi saudara bangun untuk negara ini. Amin. Sebagai orang percaya, mari kita jadi panutan di depan. Ketika pemerintah menganjurkan 5M, sekarang ditambah 1 lagi, saudara. Bukan 5M lagi. Sukoharjo untuk seluruh Indonesia. Sekarang 6M. M yang ke-6, menghindari makan bersama. Lalu itu dipasang, saudara, di situ. Orang-orang lihat gereja Isa Masih buat 5M. Anggotanya kaya apa ya? Pendetanya kaya apa ya? Cuma pasangan tok atau dilakukan. Apa betul kita jadi pandu? Jadi pandu ibuku. Saudara di depan memberi contoh, yuk, ayo aku yuk, tangkap. Apa orang-orang berpikir,
Hiduplah Indonesia Raya. Kalau kita berdiri dengan sadar, siap, jadi pandu di depan, saudara, bangun dengan seluruh kehidupan kita, maka negara kita menjadi hiduplah Indonesia Raya. Karena apa? Karena orang yang melakukan kebenaran di Indonesia meninggikan derajat bangsa. Bangsa kita hidup. Amin. Karena orang yang melakukan keadilan dan kebaikan memuliakan bangsa. Amin. Saudara-saudara, inilah bangsa kita. Inilah rakyat kita. Inilah tanah airku. Bahkan ada nyanyian berkata, sampai akhir menutup mata. Di mana kita dikubur? Indonesia. Ada di antara saudara yang mau dikubur di Israel? Orang buat ada yang mau dikubur di Kudus? Mungkin jadi, mungkin Bapak sih. Lalu di Kudus itu aku sudah disediani kuburan, saudara. Udah urip tapi ono kuburannya misal. Bojoku yang pertama, menurut anak dikubur. Sebelahnya sudah ada tamannya. Bakalnya aku ngono. Pertanyaannya saudara pasti tanya, Pak Balus, maaf, ini orang ngalok saudara. Nek nanti dikubur nanti. Nek dikubur di Kudus, bojoku sing nang kene ora trimo. Nek dikubur nang kene, anak-anak mungkin juga berkendo, mami nak kono kok tapi nak kene kaya-kayaan. Terus aku ngomongnya, wis ora usah dikubur di Kudus. Orang satu dibuat kubur mana nih? Israel. Di sinilah kita, tanah air kita, tanah tumpah darah kita. Di sini kita hidup, di sini kita juga nanti kalau Tuhan panggil badannya dikubur di sini. Mau kemana saudara? Mau kemana? Inilah tanah air saudara. Negeriku, bangsaku. Saudara, aku termasuk di dalamnya. Maaf, saya ini berkata secara umum, saudara, tidak menunjuk kepada pribadi. Dulu saya sering berdoa seperti ini. Tuhan berkati bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa ini, tanah air ini, negara ini. Dulu saya sebagai pendeta melotot berdoanya begitu, saudara. Sampai satu saat saya baca Alkitab, saudara, Musa, dia tidak berdosa, tetapi Israel yang berdosa. Lalu Musa berdoa kepada Allah Israel, Yahweh. Dia tidak berkata, Tuhan, ampuni dosa bangsa ini. Tetapi Musa berkata, Tuhan, ampuni dosaku. Nabi-nabi yang lain juga begitu. Sudah, karena apa? Aku termasuk di dalam kesatuan bangsa ini. Kalau aku melakukan kebenaran, maka aku sebagai bangsa Indonesia dimuliakan derajatnya. Orang-orang akan hormat. Wah, memang benar loh. Memang sudah dibully, sudah di apa artinya? Nah, cerewet itu dinyinyiri apa, tapi orang-orang yang berkata iya tetap oke.
Luar biasa, aku menghormati. Kalau saudara begitu, orang akan meninggikan derajat hidupmu. Orang akan memuliakan engkau. Ya, dan seterusnya. Apalagi sebagai kesatuan bangsa. Kita lebih dari satu. Gereja itu jutaan, puluhan juta di Indonesia ini. Kalau berdiri sebagai satu bangsa, kita sudah sumpah pemuda mengakui satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air. Orang peduli Jawa, Cina, bangsa Indonesia. Kita adalah bangsa Indonesia. Oleh karena itu mari kalau kita berdoa untuk Indonesia, kita jangan lagi berdoa Tuhan berkati bangsa ini. Tuhan tanya, berapa bangsa ini? Kok ngomong bangsa ini? Berarti kita tidak ada masalah. Amerika, Tuhan berkati bangsa itu, Tuhan. Berkati Amerika, Tuhan. Lalu kalau kita suruh nunjuk peta, lalu kita berkata, Tuhan berkati bangsa ini, Tuhan. Nunjuk kepada sesuatu yang bukan kita. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan berkati kami sebagai bangsa. Tuhan ampuni dosa kami sebagai bangsa. Kadang-kadang kita tidak mau, saudara. Aku orang berdosa kok, yang merampoki, yang korupsi orang sana kok. Masa aku terus suruh berdoa, Tuhan ampuni dosa kami yang sudah banyak korupsi sebagai bangsa. Hati kecil kita berkata, kowe ora kok melu-melu ya lo ampun, ora usah, kamu ora salah. Tapi kalau kita menyatukan diri, saudara, beda. Rasul Paulus berkata, aku rela dihukum karena bangsaku. Wow. Mari saudara, kita jadi seperti itu. Amin. Lalu bagaimana peran kita, saudara? Yang pertama, caranya bagaimana? Yang pertama, menurut kapasitas saudara. Lukas 3 ayat 16 sampai 14. Ayat 12 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku datang datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Pak, kok sok heroik, sok nasionalis, sok pahlawan. Apa peran kita? Saya bukan presiden, saya bukan gubernur, saya bukan camat, bukan lurah, bukan pegawai negeri. Saya orang biasa, rakyat jelata. Saya bukan kaum ningrat, tapi saya kaum yang ningratan. Kadang-kadang kalau kita guyonan, aku duduk. Apa itu? Ya tadi ya, ningrat agak ningratan. Rakyat jelata. Rakyat jelata, lalu di preset rakyat jelantah. Saudara tahu jelantah? Jelantah itu minyak yang sudah dipakai berulang-ulang, jelantah.
Itu membuat gatal di tenggorok. Itu membuat sakit, saudara. Ibu gembala kalau pakai minyak cuma dipakai sekali. Setelah itu dikelumpuk, katanya mau dikirim ke Surabaya. Tak pikir kapan itu isak dream, kapan nyartere truk. Tapi itu idealis yang dipegang terus sampai sekarang, saudara. Minyak hanya dipakai sekali. Jadi kalau ada botol-botol minyak bekas di sana itu cuma dipakai sekali. Dan betul sekali tak? Tapi pernah kami mau beli martabak, saudara. Sudah siap mau beli, katanya enak. Tapi begitu dari jauh mencium bau minyaknya orang sido. Soalnya dari ciumnya itu sudah ketahuan, apalagi yang teko ketok minyaknya. Apa yang harus kami lakukan? Kami rakyat biasa. Maka firman Tuhan secara prinsip menjawab, saudara, kalau kamu memungut cukai, jangan minta yang lebih. Kalau kamu tentara, jangan merampas dan jangan memeras. Artinya menurut kapasitasnya, saudara. Kalau prajurit, ya kapasitasnya nggak usah mau rampas, nggak usah apa. Kepada pemungut cukai jangan orang disuruh bayar lebih. Artinya menurut kapasitas kita. Di Alkitab, saudara, Tuhan mempunyai banyak ragam. Perhatikan kalimat saya. Allah memberi Musa sebatang tongkat teken. Daud sebuah umban ketapel. Dengan tongkat itu Musa mimpin bangsa Israel. Ya, sesuai dengan apa yang Tuhan beri kepada kita, kapasitas kita. Kepada Daud Tuhan memberi ketapel. Goliat yang gede dipelintang jedek mati. Daud tidak butuh pakaian perangnya Saul. Daud tidak butuh pedangnya Saul. Bukan kapasitasnya, bukan tempatnya. Dia apa itu? Orang biasa. Pakai pelintangan aja, jedek. Tenang bu. Saudara sebagai rakyat biasa, Tuhan kasih sesuatu dalam hidupmu. Tuhan punya Simpson dengan tulang rahang keledai. Tulang rahang tahu bisa mateni 300 orang Filistin. Sanggar sebatang tongkat penghalau lembu. Kalau Musa tongkat tekan, saudara ya. Tapi kalau sanggar apa? Tongkat penghalau lembu. Itu loh. Tukang lembu, saudara kan pakai kayu gitu ya, jadi gitu ya. Naik kambingnya. Bebek saya juga lihat bahwa anak genderolnya apa belum. Terus bebek itu sebuah sapi gitu. Cuma gitu tok loh. Bebek itu dipandu sama tukang ngomongnya. Pakai apa saudara? Pakai tongkat kok. Esther, sosok yang cantik sehingga dia dipermaisuri oleh Raja Artasasta. Lalu Esther berkata, aku mau puasa 3 hari 3 malam untuk bangsanya. Bangsanya hampir aja dihabisi sama Haman. Lalu Esther masang badan puasa 3 hari. Kalau memang nanti Tuhan mau menghadap raja, kalau raja nggak berkenan, biar mati ya mati. Tetapi aku melakukannya untuk bangsaku. Sampai 3 kali, dan akhirnya Haman yang dihukum. Saudara, jadi kita punya kapasitas masing-masing. Deborah punya bakat puisi, ngarang puisi lalu menyanyikan. Tuhan pakai dia lebih besar dari Barak. Barak itu jenderal, saudara, tapi orang wani perang. Deborah yang maju. Dorcas
punya sebuah jarum, Bu. Dorcas itu bikin pakaian-pakaian, saudara, untuk orang-orang yatim piatu. Ketika dia mati ditangisi orang banyak. Aduh, kok mati Dorcas? Lalu ngomong sama Rasul Petrus, Pak Petrus, Om Petrus, Opa Petrus, Dorcas kok mati? Lalu Petrus berdoa, bangkit Dorcas, jarum yang dibutuhkan, Bu. Apalagi saudara, Apolos, lidah yang fasih ngomong. Saudara dan semua saudara dan saya punya kemampuan untuk menggunakan karunia kita masing-masing. Mari kita pakai untuk Tuhan, untuk bangsa kita. Amin. Yang kedua, dengan apa yang kita ucapkan. Tadi saya sudah menjelaskan nyanyian kita. Bisalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Yang kita katakan, apakah benar kita jadi pandu? Firman Tuhan berkata, katakanlah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saudara, lebih dari itu jahat. Jadi apa yang kita katakan, mari kita lakukan. Kita ngomong apa untuk negara kita, Pak? Tadi kita baru nyanyi, Pak. Bisalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Kita katakan jadi pandu, saudara. Sebab kalau enggak, saudara, berarti kita jahat, akan mengalami hukuman. Yang ketiga, dengarkan, lakukan apa yang kita dengarkan. Ada pepatah berkata, biar anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tetap berlalu. Saudara, kita mendengar anjing menggonggong, tapi kita enggak pakai. Kita tetap berlalu. Lalu ada yang enggak, saudara. Ketika teman-teman ngomong ini, sudah diacuhkan aja, dibrek aja, biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Tiba-tiba seorang teman berkata, hati-hati loh, kamu berlalu anjingnya menggonggong terus, anjingnya orang sabar, dicapat kamu. Kadang-kadang kita mendengar, saudara, orang-orang yang sengsara. Kita mendengar ada orang yang membutuhkan pertolongan, tetapi kita tidak memberikan sesuatu. Apa yang kita punya tidak pernah, oh nanti ya, oh kasihan ya. Padahal kita mendengar orang itu. Saudara, satu ayat yang penting bagi kita, Kisah Rasul pasal 24 ayat 25. Ini Filips, Kisah Rasul 24 ayat 25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Kadang-kadang kita mendengar panggilan Tuhan. Kadang-kadang kita mendengar firman Tuhan menjamah hidup kita, menegur kita, tetapi kita tidak merespon dan kita berkata, apabila ada kesempatan baik, aku akan melakukan. Ketika Tuhan memanggil saya pertama jadi hamba Tuhan,
Saya berkata, ya Tuhan, tetapi aku tak sekolah selesai dulu. Kalau kesempatan baik nanti setelah selesai sekolah, aku mau melayani Engkau. Tunggu kesempatan baik. Ketika aku sudah selesai sekolah, saudara, saya bekerja. Tuhan memanggil kembali untuk saya melayani Tuhan sepenuh. Saya berkata, siap Tuhan, utuslah hamba-Mu. Tapi aku tak kerja dulu, kumpulkan uang. Lalu nanti kalau sudah punya uang untuk sekolah Alkitab, aku akan sekolah Alkitab. Tunggal lagi, tunggu kesempatan baik. Sampai satu kali Tuhan panggil lagi, masih bekerja. Ayo, aku bilang sama. Lalu malam itu Tuhan berkata begini, gak apa-apa, kalau kamu gak mau, aku punya orang lain yang bisa tak suruh gantikan. Tapi kaki dianmu tak ambil dari kamu. Jelas. Ketika itu saya berdoa, Tuhan jangan ambil kaki dianmu. Aku mau sekarang menyerahkan hidup dalam tangan. Orang usah tunggu kesempatan baik lagi. Sebab kalau tidak, kesempatan baiknya tidak datang, tetapi kaki dianmu yang diambil oleh Tuhan. Tunggu seperti itu, saudara. Kesempatan baik. Atau tunggu sampai kaki dian saudara diambil oleh Tuhan. Waktu itu saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Saya katakan ya. Terus apa saudara? 1 minggu kemudian, saya mendapat surat dari Bojonegoro, pemimpin kaum muda. Tuhan, kapan kamu jadi sekolah? Kapan kamu menyerahkan hidupmu? Kalau engkau sudah memutuskan, kami support semua biaya sekolahmu sampai lulus, kami yang tanggung. Apa Tuhan tidak hebat, saudara? Padahal untuk sekolah Alkitab saya harus kerja kurang lebih 2-3 tahun. Tapi ketika saya tidak menunggu kesempatan baik dalam tanda petik, menunda-nunda, Tuhan langsung bayar cash. Saya menghadap kepada bos saya, Pak, saya mau jadi pendeta, saya mau sekolah, saya mengajukan permohonan berhenti. Dia berkata, tidak bisa cepat itu Tuhan. Aku harus cari ganti yang setingkat dengan kamu. Sebelum aku dapat ganti, kamu tidak boleh berhenti dulu. Oh gitu ya Pak. Saya berdoa, Tuhan tolong. Saya sudah siap. Tapi orang itu ingin aku bekerja lagi. Ternyata malam itu Tuhan bicara kepada bos saya. Dia orang Katolik. Dan besok paginya dia panggil saya, Tuhan, aku ngerti ya Tuhanmu. Loh, kok mana kenapa? Nah, aku menghambat kamu sekolah, aku kualat kabeh yang manggil kamu. Weh sekolah. Apa enggak hebat Tuhan? Terus kamu tak kasih kenang-kenangan. Apa yang dia kasih saudara? Dia ambil satu kotak. Arlojinya puluhan saudara. Lalu dia minta saya, cari mana yang paling kamu senangi, ambil untuk kenang-kenangan. Apa dah hebat saudara Tuhan? Saya pilih yang paling baik. Oh suruh milih kok. Nah, apa yang saudara dengar? Apakah saudara mau jadi seperti Felix? Kalau ada kesempatan baik, aku akan. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara. Mari kita berdoa. Oh, haleluya. Saya tidak tahu apakah Tuhan
menyatakan sesuatu kepada kita, untuk bangsa kita, untuk pelayanan kita, untuk keluarga kita. Dan Tuhan ingin kita berdiri sebagai pandu. Tuhan ingin kita melakukan untuk bisa diikuti orang lain. Tuhan ingin kita melakukan apa yang kita katakan. Tuhan ingin kita melakukan apa yang kita dengar, merespon apa yang kita dengar. Dan jangan tunggu kesempatan yang baik dalam tanda petik sebagai alasan. Karena hari keselamatan adalah hari ini. Jangan keraskan hati saudara. Kalau Tuhan berbicara kepada saudara hari inilah hari kesempatan itu. Kesempatan baik itulah hari ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Oleh karena itu lakukanlah apa yang Tuhan katakan, apa yang kita dengar. Haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kemerdekaan negara kami. Engkau tahu perkembangan bangsa kami. Kami ada di dalamnya. Kami berdoa, Tuhan, ampuni kami. Bangunkan kami menjadi bangsa yang besar. Bimbing kami ya Tuhan, menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain. Bawa kami kepada segala kebenaran-Mu yang meninggikan derajat kami di hadapan bangsa-bangsa. Pakai kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk melakukan apa yang kami katakan, untuk merespon apa yang kami dengar dari firman-Mu. Dan tolong kami tidak mengeraskan hati kami, karena kami rindu hari ini menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang Engkau sudah berkati. Lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri, saudara. Kita akan akhiri ibadah ini dengan berkat Tuhan. Untuk ibadah selanjutnya, saudara ikuti WA. Saya akan kontak terus dengan penyuluh agama Kristen.